bersorak, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah,
hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Shalom teman-teman. Ya, di sini satu orang itu sama dengan satu pasar ya. Suaranya. Jadi jangan kaget kalau di sini rame. Kita lagi ada di studio bukan di pasar, tenang aja ya. Oke, teman-teman, kita mau satukan hati kita saat ini, kita mau bawa hati kita sama-sama meskipun kita ketemunya lewat media online, lewat YouTube dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang di IG juga, tapi saya percaya Tuhan melihat hati kita, setiap hati kita yang rindu. Meskipun kita bertemu, tapi ketika hati kita nggak ada kerinduan, ya itu kita nggak akan dapetin sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi meskipun kita terpisah jarak dan waktu nggak ya sama ya, terpisah jarak, tapi ketika hati kita rindu, Tuhan melihat hati teman-teman yang rindu memuji, menyembah Dia. Amin. Maka dari itu mari kita bawa hati kita saat ini sama-sama. Kita mau memuji, kita mau sembah Dia sama-sama lewat media ini teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur kami kepadamu, sebab Kau dahsyat perbuatanmu ajaib. Roh-Mu berkuasa atas setiap kami, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ajaib dan berkuasa dahsyat. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu membebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu
bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru. Mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan mengubah hidupku, memulihkan hatiku. Roh-Mu berkuasa, Roh-Mu berkuasa penuh. I need you, Lord. I need you, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, come, Lord. Come and overcome every heart, every soul, every life in this place tonight. Oh God, oh Lord, I need you more, more and more, more and more. Let giving praise to the Lord, let giving praise to the God, because He's the only one worthy, worthy to be praised. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit. Lord, oh Lord, I need you more and more. Your Holy Spirit, I need you more. I need you more, more than before. Holy Spirit, I need you more. I need you more, more than before. Holy Spirit, I need you more. I need you more, more than before. Holy Spirit, I need you more. I need you more, more than before. Holy Spirit, I need you more. I need you more,
than before. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit. Come on, let's sing together. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Come on, worship him, worship him, worship him, worship him. I worship you in spirit and in truth, oh God, oh Lord, my King, my Lord, my everything. Oh, la masira la mura la masira la shira la mire la masi yara la masikire. Percaya kuasamu, oh, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Di tempat kami saat ini, hadirat-Mu, kuasa-Mu nyata memenuhi hati kami yang rindu akan Kau. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari hadirat-Mu. Your presence is my home, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 Oh. Mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau mendengar Tuhan setiap isi hati kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersamamu, Bapa, ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang, Bapa. Hatiku tenang bersamamu, hatiku tenang bersamamu. It is well with my soul, it is well with my heart, it is well with my life, Lord. Sembah Dia, tinggikan Dia, melebihi segalanya, melebihi langit bumi, melebihi keselamatanku. Ku rindu Engkau, Tuhan. I give everything in my life to you, Lord. Tiada lepas kini namu sana. Roh Kudus bekerja, memulihkan jiwa setiap mereka yang terluka. Saat ini bekerja, memulihkan setiap jiwa, setiap mereka yang terluka. Kau balut dengan sukacitamu. I believe in you, oh Lord. I believe in your miracle still happen today and now and forever. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord, for everything. Your bless, your healing, your spirit, your strength. Memulihkan setiap kami Tuhan.
Firman-Mu berkata Tuhan, sekalipun aku lewat lembah kelam, aku tidak takut karena Allah besertaku. Kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau. Allah Immanuel menyertai kami sampai saat ini. Jika kami boleh memuji Engkau, kami bisa meninggikan nama-Mu, kami bisa tetap beribadah Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Semua karena Engkau. Semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami percaya Tuhan. Inilah iman kami Bapa. Firman-Mu berkata, bawalah 1/10 dari apa yang Kau hasilkan. Maka ujilah aku, kata Tuhan. Tidakkah aku akan membuka tingkap-tingkap langit untuk Engkau? Saat ini Tuhan, saatnya untuk kami mengembalikan 1/10 dari milik-Mu Bapa. Karena kami percaya semua yang kami miliki berasal dari Engkau. Kami mau taat firman Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu, kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa untuk setiap mereka yang mendengarkan firman ini dan melakukannya. Diberkatilah Engkau. Bukan karena kekuatan-Mu, tapi karena Engkau melakukan firman Tuhan. Kami membawa persepuluhan kami saat ini Tuhan Yesus. Baik melalui apapun medianya Tuhan, kami mau mengusahakan firman-Mu, mengembalikan persepuluhan kami Tuhan. Mari mengangkat tangan kita. Bapa, 1/10 yang kami kembalikan kepadamu bukan untuk kami diberkati lagi, tapi bukti bahwa kami sudah diberkati Engkau. Maka kami mengembalikan 1/10 milik-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Kau melihat setiap mereka yang mengangkat tangan mereka Tuhan. Ketulusan hati mereka melakukan firman-Mu, Kau perhitungkan sebagai sebuah kebenaran dalam hidup mereka. Dengan ini kami memuliakan nama-Mu, dengan ini kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, hadirat-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan gak hanya sampai saat ini Tuhan, ke depan, sampai kapanpun kami akan melihat kemuliaan-Mu berada di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengucap syukur karena Engkau Allah setia. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, menyembah dan mengucap syukur. Mari semua teman-teman yang diberkati, katakan amin, amin, haleluya. Oke, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan perasaan kita. Kita mempersiapkan perjamuan kudus di tempat kita masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat roti, buat anggur yang ada di tangan kami, di tempat kami, dimanapun kami berada. Hari ini Tuhan menguduskan, menyucikan roti dan anggur yang ada di tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyatukan pikiran perasaan kami, mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Korban-Mu yang ajaib, Korban-Mu yang kekal, yang sudah menyelamatkan kami dari dosa, dari kebinasaan. Sebab itu hari ini kami mengingat perjanjian itu. Kami mengingat bahwa Tuhan yang meneguhkan perjanjian itu. Kalau bukan Tuhan yang meneguhkan perjanjian, maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Justru karena Engkau yang meneguhkan perjanjian itu, kami mampu, kami bisa. Karena ada tangan yang kuat yang menopang kami, membuat kami sempurna, membuat kami berhasil menjadi seperti Kristus. Nah, oleh sebab itu hari ini kami mengingatnya dengan penuh sukacita. Kami melihat Kristus adalah destiny kami. Kami melihat Kristus adalah tujuan kami.
Kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih waktu kami memakannya, waktu kami meminumnya, kami dipersekutukan dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, hari ini bukankah roti yang kami angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Percayalah dan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bersama gerejamu yang kudus di seluruh dunia, tubuh Kristus, kami mengangkat tinggi cawan yang sudah dipersekutukan dengan darah Yesus. Dan hari ini kami percaya, bukankah cawan yang kami angkat tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Yesus, dan kami percaya kami minumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami, buat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya cobaan, penderitaan, tantangan apapun itu tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena kami dan Engkau adalah satu. Kami bersama-sama dengan Engkau. Dimanapun Engkau berada, kami pun berada. Engkau mengasihi kami sama seperti Bapa mengasihi Engkau. Engkau mengasihi kami juga. Oleh sebab itu kami bersyukur ada di dalam keluarga rohani yang luar biasa, yang kekal, yang besar ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari semua jawaban-jawaban yang ingin kami tunggu, yang kami nanti-nantikan dalam doa kami. Engkau jauh lebih penting dari semua jawaban-jawaban doa kami. Engkau pribadi yang luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam Matius 24 dan juga Lukas 21, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, waktu itu mereka ada di Bait Allah, di pelataran itu, maka mereka bertanya 3 hal. Pada waktu itu mereka bertanya, kapan itu akan terjadi dan apa yang akan terjadi kepada Bait Allah. Mereka sangat membanggakan sebagai orang Yahudi, Bait Allah yang mungkin tidak ada duanya di dunia saat itu. Tapi Yesus mengatakan pertama-tama, berhati-hatilah, waspadalah. Jadi kalau orang tanya kepada saya, apa yang kita harus lakukan pada saat-saat seperti ini? Waspadalah, maka yang kita harus hadapi adalah berbahaya sekali justru penyesatan. Ya, akan banyak sekali penyesatan di mana-mana. Dan orang berkata, I'm Christ, dan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka menyaru sebagai malaikat terang. Jadi kalau orang ngaku pengikut Yesus, lalu mereka juga melakukan mujizat, jangan terlalu percaya. Sebab ada rasul palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Tetapi nomor 1, Tuhan berkata, take heed of yourself. Perhatikan keadaan dirimu sendiri. Seringkali kita yaitu menganggap diri kita oke kalau kita tidak demam. Maka biasanya yang diperiksa itu kan di sini, ya. Maka nomor 1, kita harus tahu bahwa pikiran kita itu harus dalam keadaan shalom, dalam keadaan damai sejahtera, karena kita tahu siapa diri kita. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik seperti dikatakan banyak orang. Tidak ada utopia di dunia ini. Yang ada kerajaan shalom nanti kalau Tuhan Yesus datang. Jadi pertama-tama take heed of yourself. Perhatikan keadaan rohani kita. Kita harus periksa keadaan jiwa kita. Kenapa di sini? Do not be troubled, kata Tuhan Yesus. Jangan tergoncang dengan semua berita yang ada. Banyak orang itu mati ketakutan seperti kata Lukas 21. Ya. Karena apa yang terjadi? The distress of the nation. Kekhawatiran, ketakutan macam-macam saudaraku ya. Diberitakan pemanasan bumi. Diberitakan gunung-gunung es mencair. Kota-kota akan terendam. Saudara yang kasihan Tuhan, nomor 1 yang harus kita lakukan. Take heed of yourself. Firman Tuhan berkata, karena banyaknya kejahatan. Kejahatan sana iniquity. Bukan sin ya, iniquity.
Ketika saudara melihat dosa dan saudara anggap biasa, hati-hati, itu anomia. A itu tidak, nomia itu nomos, artinya tanpa hukum. Keadaan chaos tanpa hukum. Hukum yang mana? Hukum firman Tuhan. Jadi kita juga harus periksa hati kita. Karena firman Tuhan berkata, the love of many will wax cold. Wax cold itu bagaimana? Kalau kita minum kopi panas, lalu kita taruh, yaitu di sini ya, bukan dari cangkirnya, tapi pada tempatnya, lepeknya itu, lalu kita tiup gini. Maka itu wax cold, didinginkan. Roh dunia ini akan membuat kasih kepada Tuhan akan dingin. Karena itu selain periksa apa pikiran kita shalom, hati kita harus kita periksa apa panas bagi Tuhan. Saya berdoa kiranya termometer rohani kita periksa, hati kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi Dia kembali dan mengasihi sesama kita. Cek masing-masing, take heed of yourself. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom KGC Malang, perkenalkan nama saya Riz Maulani. Saya melayani di GBI Rock Ambon dan sampai hari ini saya sangat menikmati pelayanan saya sebagai mentor, coach bagi generasi muda. Dan terima kasih untuk kesempatan saya bisa berbagi dengan semua teman-teman, saudara-saudara di Malang, khususnya dari generasi muda. Dan hari ini saya mau berbagi dengan saudara tentang promotion. Jadi kita ada di dalam tahun yang disebut the year of emerging new leaders. Dan tentang promosi, siapa sih yang tidak senang dengan promosi? Sebagai anak muda, kita pasti sebagian besar suka kalau kita ngalamin promosi. Dipromosi jadi pemain utama dalam klub basket misalnya, dipromosi jadi ketua kelas, dipromosi jadi wakil dari sekolah, apa saja yang merupakan promosi, kita sangat menikmati, kita sangat enjoy dengan itu. Saya dari sejak kecil, bahkan dari SD, sering banget dipromosi jadi ketua kelas, pemimpin regu, dulu ikut pramuka, ya, dan macam-macam. Kadang kalau pas menjelang Natal dapat peran-peran utama, kebagian peran Yusuf, ya pasti pasangannya Maria yang udah pasti nanti setelah itu pasti dijodoh-jodohin. Nah, tapi intinya kita semua senang dengan promosi. Dan apa saja promosi yang kita tahu, yang dipertimbangkan adalah bakat, prestasi kita, itu jadi pertimbangan yang utama. Nah, tapi ada yang menarik kalau kita dari kisah di Alkitab tentang berbagai promosi yang terjadi atas seseorang. Ada beberapa yang terkenal kalau di dalam Alkitab cerita tentang promosi, misalnya semua tahu kisah bagaimana Yusuf dipromosi sampai menjadi orang yang mengatur orang di bawah Firaun pada saat itu, yang mengatur tentang perekonomian dari Mesir pada saat itu. Dan apalagi Musa, seorang yang berusaha melakukan kehendak Tuhan, tapi ya ada juga dia pakai caranya sendiri. Waktu kemudian dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, butuh 40 tahun untuk dijalanin prosesnya di padang gurun. Dan tentang Daud, setelah Yosua, Kaleb, ada Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan, tapi sering juga bikin kesalahan. Gideon, Yefta, ada banyak yang kisah-kisah tadi menunjukkan begini, bahwa ketika Tuhan memilih dan mengangkat seseorang, itu tidak sama. Jadi hari ini saya mau berbagi dengan kalian semua tentang metode Tuhan yang tidak lazim dalam mempromosikan seseorang. Terambil dari Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28.
Saya berdoa supaya bagian firman Tuhan ini, kisah ini menginspirasi semua anak-anak Tuhan untuk muncul sebagai orang-orang yang tidak muncul dengan cara kita sendiri, tapi kita tahu waktu Tuhan untuk kita masing-masing. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak ada demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ternyata promosi di mata Tuhan berbeda dengan promosi di mata dunia. Jadi hal yang pertama, kamu tidak menjalani proses promosi itu secara instan. Tadi itu diminta, "Tuhan, perintahkanlah supaya salah satu dari anak saya ini duduk di sebelah kanan, yang satu lagi duduk sebelah kiri." Nah, kita pengen promosi itu seperti itu. Kita kepengennya dapat anugerah yang langsung Tuhan langsung tunjuk. "Nah, kamu jadi kepala. Nih, kamu langsung jadi gubernur. Nih, kamu langsung jadi bupati. Nih, kamu langsung jadi kepala di satu perusahaan. Nih, kamu diangkat jadi manajer. Nih, kamu langsung tiba-tiba jadi bintang. Nih, kamu langsung macam-macam." Kita pengen yang instan. Tapi ternyata perkataan Tuhan tadi itu tidak instan. Proses itu tidak instan. Tadi saya cerita tentang ada orang-orang yang jalanin promosi yang dari Tuhan. Yusuf itu jalanin prosesnya gak enak banget. Mana ada orang mau diproses? Kalau Yusuf tahu bahwa ujung-ujungnya itu dia bakal jadi orang kedua yang dalam pemerintahan yang mengatur perekonomian satu bangsa di Mesir. Nah, mungkin lain. Mungkin dia asik aja begitu ada di penjara. Masalahnya dia gak tahu. Waktu dia masuk, dia jadi anak yang dikasihi dalam keluarganya, tapi dia jadi saudara yang dibenci. Gak enak, disirikin terus sama saudara-saudaranya yang lain. Tapi dia dapat mimpi dari Tuhan. Nah, prosesnya itu gak enak. Dia mesti jalanin di sumur, dia mesti jalanin jadi budak. Sementara jadi budak, dia mesti kerja di seorang, dan dia kerjanya baik, tapi difitnah. Difitnah sama istri dari Potifar. Udah masuk penjara, di penjara ketemu dengan orang, berbuat baik lagi, dia jaga lagi integritasnya, tapi dilupakan juga. Sama dua orang itu, juru minuman dan juru roti. Prosesnya gak enak. Tapi di mata Tuhan itu adalah jalan menuju sebuah promosi. Jadi makanya saya bilang ada metode yang tidak lazim yang Tuhan pakai untuk mempromosikan anak-anaknya. Saya nggak tahu kalau sekarang di antara kalian yang sementara mendengar ini mungkin sedang ngalamin hal-hal yang seperti tadi prosesnya. Tapi kamu tahu bahwa Tuhan punya janji dengan kamu. Tapi sekali lagi tidak instan. Waktu Musa menjelang
dia mulai di Alkitab katakan bahwa Musa di masa kecilnya dia, karena dia jadi anak angkat dari orang di istana, dia dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Musa beda dengan anak-anak remaja yang lain, anak-anak Ibrani yang lain. Dia mendapat pelajaran-pelajaran yang spesifik. Mesir pada saat itu sangat terkemuka dalam segala hal, dalam hal bangsa, bagaimana tata negara, macam-macam, maupun ilmu pengobatan, segala hal. Pertanian, sebagai bangsa yang tertua, Mesir. Dan Musa dididik dengan semuanya itu. Dan di umur 40 tahun, dia kemudian melihat sesuatu. Dia lihat bahwa saudaranya sesama orang Israel dianiaya oleh seorang Mesir. Nah, sebagai pemuda yang penuh dengan visi, yang tahu bahwa Tuhan mau pakai saya nih, Tuhan pasti pakai saya melihat tanda-tanda bahwa Tuhan akan pakai saya. Dia kemudian pakai caranya. Dia kemudian membalas orang Mesir itu, entah dia hujam dengan satu tombak, atau dia pukul dengan caranya dia. Tapi intinya begini, dia membunuh orang Mesir itu. Persoalannya satu, itu cara Musa, bukan cara Tuhan. Akhirnya, nggak lama sih dia bayar untuk dia mesti kuliah ulang, 40 tahun aja di Midian. Untuk di padang gurun itu, di padang Midian itu, Tuhan ajarin dia bahwa ini loh rencana. 40 tahun kemudian ketika dia berumur 80 tahun, Tuhan mengirim dia dan satu promosi untuk memimpin satu bangsa seperti rencana Tuhan dan semua. Ya, promosi kamu itu tidak terjadi instan. Nah, hal yang kedua, kalau yang pertama tadi kamu tidak menjalani promosi itu secara instan, yang kedua, ubah cara pandangmu. Karena menjadi besar itu bukan soal posisi, melainkan tanggung jawab. Nah, banyak hal yang kita mesti ganti dari apa yang kita lihat. Kita sangat suka posisi loh. Kita suka banget kalau kita dijadwal dalam tim pelayanan, kita dijadwal khotbah, dijadwal WL, tapi sering keberatan dengan tanggung jawabnya. Tanggung jawab untuk mendoakan teman-teman kita, menolong mereka yang sedang dalam kesulitan, perhatikan apa yang jadi kebutuhan yang orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita dan sebagainya. Nah, padahal itu adalah tanggung jawab dan kadang-kadang itu ada di hati, cuman kita apa sih? Sekarang tiap-tiap orang, masing-masing orang kan punya masalah sendiri-sendiri. Nah, itu yang saya bilang, kita suka dengan posisi, tapi kita suka keberatan dengan tanggung jawabnya. Padahal Tuhan tuh perhatiin loh, hal-hal yang kecil tapi bernilai besar. Hal-hal yang kecil aja. Itu kenyataannya, Tuhan memperhatikan hal yang kecil. Nah, apalagi Tuhan tuh pernah, kalau baca kisah bagaimana Samuel datang memilih seorang dari anak-anak Isai, Tuhan tuh bilang kepada Samuel, jangan kamu lihat apa yang kelihatan, karena bukan apa yang dilihat manusia, lihat Tuhan. Manusia melihat apa yang tampak depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Apa coba? Hal-hal yang kecil. Kamu perhatiin hal-hal yang kecil yang memang itu tidak spektakuler, itu nggak menarik, bukan sesuatu yang populer, tapi itu datang dari hati. Nah, kadang-kadang kita lakuin aja, nggak perlu penghargaan, nggak perlu perhatian, nggak perlu ucapan terima kasih. Tapi Tuhan tuh perhatiin loh, Tuhan perhatikan banget. Nah, Yusuf setia dan berintegritas. Dia tetap setia waktu dia di rumah Potifar, dia menjadi manajer yang sukses, dan juga dia jaga banget sebagai budak, sebagai pekerja keras. Saya tidak tahu apakah Yusuf itu ganteng, seperti apa, tapi yang jelas dia menarik hati majikannya, yang perempuan. Tapi dalam satu hal ini, dia nggak kompromi. Dia tahu dia pekerja, tapi dia nggak mau merusak integritasnya dengan istri dan majikannya. Hasilnya apa? Dia difitnah. Marah dong. Loh, saya udah kerja yang benar. Saya sudah lakukan yang benar. Marah dong mestinya. Mestinya berontak dong. Protes dong. Tapi ya dia cuma budak.
masuk penjara. Sampai di penjara. Saking dia berintegritas, jadi nggak berubah. Waktu dia kerja di rumah Potifar dengan segala fasilitas, dia mungkin jadi seorang manajer, pengelola yang baik. Di penjara pun dia bikin yang sama. Jadi kepala penjara sayang sama dia. Ternyata Yusuf bukan soal tempat. Yusuf bukan soal di kantor, di tempat kerja yang baik. Di penjara pun tempat yang gak enak. Tempat yang di situ orang-orang yang buat salah ada bersama-sama dengan dia. Tempat yang mana mungkin orang frustasi. Dia masih tetap jaga integritasnya. Dia setia dengan hal itu. Apalagi dia setia dengan apa yang waktu ada juru minuman dan juru roti dimasukkan dalam penjara karena kesalahannya. Dia mestinya pada saat itu trauma dong. Dia udah pernah tafsir mimpi, dia udah pernah cerita mimpi, hasilnya dia dibenci sama saudara-saudaranya. Dia dibuang ke sumur, dia dijual kepada orang asing sama saudara-saudara karena mimpi. Kalau saya nggak mau. Tapi dia masih tanya, kamu mimpi apa memangnya? Pada saat itu, coba kamu bilang, bukankah ada Tuhan yang bisa mengartikan semuanya? Artinya begini, dia cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan dan dia bersedia lakukan hal-hal yang kecil. Dan dia nggak minta imbalan apa-apa. Dia cuma bilang begini, ingatlah aku. Yusuf bilang begitu. Tapi apa yang terjadi? Dalam prosesnya, juru minuman dan juru roti itu kemudian mengalami apa yang ya sudah diartikan mimpinya dalam 3 hari terjadi seperti itu. Yang satu kembalikan pada posisinya, yang satu kemudian dihukum. Tapi yang sudah kembali posisinya lupa pada Yusuf. Apa enaknya dilupain? Gak enak banget kalau kamu dalam keluarga, kamu tuh jadi anak yang dipilih terakhir. Sesudah yang lain-lain disodor-sodorin dulu, nah baru kamu yang terakhir. Gak enak banget. Tapi siapa tahu Tuhan menyimpan kamu dalam sebuah proses untuk satu promosi yang kamu tidak tahu. Gak enak banget kalau misalnya kita tuh dalam kondisi kita bersama-sama dalam pelayanan misalnya, kita tuh selalu jadi pilihan yang terakhir. Oh kalau misalnya gak ada dia baru ya dia. Udah pemain gitar yang utamanya gak ada ya? Oh udah kalau gitu kamu deh. Gak enak banget. Kita kayak dilupain, kita kayak jadi yang kesekian. Tapi kalau misalnya itu sebuah proses yang bukan soal posisi, tapi tanggung jawab. Adakah hatimu benar? Waktu kamu jadi pemain cadangan maupun kamu jadi pemain utama. Tuhan perhatikan hati. Ada banyak yang suka nggak suka gitu lah. Saya pernah ketemu dengan di satu pelayanan yang begitu tahu dia diganti, ya ada yang lain yang datang diganti langsung cemberut nggak mau melayani lagi karena maunya dia yang main. Saya kasih tahu kalau itu adalah proses untuk kamu sedang disimpan. Untuk satu saat ada promosi yang kamu gak pernah tahu. Bersukacitalah. Bersyukurlah dengan Tuhan tuh sekarang. Ingat, bukan soal posisi, tapi Tuhan melihat bagaimana kamu bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan bagi kamu. Daud setia banget sebelum dia kalahkan Goliat. Kadang-kadang lucu ya. Kalau ingat cerita bagaimana Daud datang di medan tempur itu, sebenarnya dia cuma mau bawa makanan buat kakak-kakaknya. Tiba-tiba dilihat ada orang besar, petantang-petenteng, tantang semua orang Israel dan pasukannya. Dan semua orang pahlawan-pahlawan Israel ketakutan berhari-hari, gak ada yang berani. Tapi Daud datang dengan gayanya, model-model kayak belagak-belagaknya, kayak masih anak muda gitu. Dia bilang, siapa sih orang ini? Nah, bukan itu maksudnya. Yang saya maksud begini, waktu ditanya, kamu kakaknya marah sama dia. Padahal sebenarnya kakaknya itu lagi cemburu karena udah tahu reputasi Daud, biar dia masih muda, biar dia masih kecil, tapi dia berani banget. Itu yang Eliab katakan tentang dia. Kualifikasi Daud itu kakaknya itu sebenarnya lagi cemburu sama dia. Karena anak ini sekalipun memang dia selalu di padang, tapi dia berani. Nah itu yang dia bilang buat Saul. Dia bilang hambamu ini biasanya jaga kambing domba ayahnya. Enggak banyak loh, karena Alkitab bilang few sheep, 2-3 ekor. Kalau terjemahan bahasa Indonesia bilang 2-3 ekor itu. Kenapa kamu tinggal? Kepada siapa kamu tinggalin kambing domba yang 2-3 ekor itu?
Nggak banyak. Tapi yang nggak banyak itu, dia bilang kalau ada beruang yang datang, saya hadapi. Kalau ada singa yang datang, saya akan tangkap dia, kejar dia, tangkap dari jenggot dan saya akan hajar dia. Dia setia banget. Sebelum dia hajar tuh Goliat, dia samakan Goliat dengan binatang-binatang yang tadi. Dia setia, walaupun itu bukan kawan yang besar. Nah, gimana coba? Kalau kita bawa kita sekarang, apakah kamu setia? Kalau sekarang ya dipercayakan cuma kelompok kecil, komsel misalnya. Mungkin mau sedang bermimpi, kasih sayang lebih besar dong. Saya kamu udah setia belum dengan hal-hal yang kecil? Atau mungkin cuma 2-3 orang yang sedang kamu dipercayakan buat kamu. Mau berjaga-jaga nggak? Berani nggak jaga mereka? Karena sebelum Daud menjaga bangsa yang besar, dia udah jaga dulu. Dia setia dengan 2-3 ekor kambing domba ayahnya. So, jadi sedang lihat begini, Daud dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu dia bukan lihat posisinya. Waktu dia mau dikudeta anaknya sendiri, dia memilih untuk tinggalin istana. Dia nggak peduli dengan istana, dia nggak peduli dengan posisi. Yang dia jaga adalah bagaimana hubungan dia dengan anaknya, hubungan dia dengan Tuhan. Ternyata luar biasa, orang-orang yang ngalamin promosi Tuhan, proses mereka itu, mata mereka tuh ngelihatnya tuh berbeda. Pertanyaan yang paling sering adalah begini, bagaimana sampai mereka bisa pegang komitmennya? Bagaimana mereka bisa terlibat dengan sesuatu dengan hati yang tetap komit, konsisten? Kenapa mereka punya integritas? Bagaimana mereka bisa pegang semuanya itu? Hal yang pertama, fear of God, takut akan Tuhan. Dalam Kejadian 42 ayat 18, Yusuf menyatakan kepada saudara-saudaranya. Dia terbuka, dia bilang begini, ini ya kamu lakukan, tapi dia pakai ini sebagai jaminan. Dia pakai ini untuk menguatkan hati saudara-saudaranya, mereka belum kenal siapa dia. Tapi dia bilang begini ya kamu lakukan. Aku ini takut akan Allah. Itu di Kejadian 42 ayat 18. Orang yang takut akan Tuhan, ya pasti dia penyembah. Dia selalu terhubung dengan Tuhan. Dia selalu mendengar apa kata Tuhan. Orang yang takut Tuhan gak pernah merasa penting untuk bersaing. Gak perlu kompetisi. Orang yang takut akan Tuhan, dia tahu posisi dia dalam Tuhan. Posisi dia di hadapan orang nggak terlalu penting dibanding dengan posisi dia di hadapan Tuhan. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Abraham contohnya. Perkataan yang sama. Yang ini disampaikan, Tuhan sendiri bicara bahwa telah kulihat bahwa kamu itu takut akan Tuhan. Takut akan Allah. Fear of God. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak perlu membuktikan diri. Kenapa? Dia nggak perlu pembuktian. Perkataan Tuhan udah cukup buat dia. Jadi promosi nggak perlu dengan jalan dia mesti membuktikan diri, cari muka dan sebagainya. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan percaya hak dia terjamin dalam Tuhan. So, semua kawan-kawan generasi kita perlu punya ini, kualifikasi ini kita perlu. Takut akan Tuhan, fear of God. Saya nggak tahu kita mau masing-masing suka perkenalkan diri sebagai apa, ada yang mau perkenalkan saya anak Tuhan, saya punya ini, saya punya ini, tapi Yusuf memperkenalkan diri, aku ini takut akan Tuhan, aku ini takut akan Allah. Saya berdoa supaya kalian menjadi pemimpin-pemimpin yang satu saat, kalian gak perlu datang dengan sederet jabatan dan memperkenalkan bahwa saya punya, cuman bilang ini aja sebagai kata yang paling utama, aku ini takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pegang janji. Orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan mendahulukan orang yang lain. Yang kedua, ada satu kalimat di dalam Mazmur dari Daud di dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Dikatakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kalau saya bacakan
di dalam terjemahan The Passion Translation, dari versi bahasa Indonesianya, ayat yang kelima dari Mazmur 37 dikatakan begini, berilah Allah hak untuk mengarahkan hidupmu. Dan pada saat kamu percaya kepadanya di sepanjang jalan, kamu akan mendapati dia membuka jalan dengan sempurna. Kalau Tuhan buka jalan, nggak ada, mau siapa yang tutup? Keadaan? Orang kuat? Kalau Tuhan buka jalan, tidak ada yang bisa tutup. Juga kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Tapi itu dimulai dengan begini, berilah kepada Tuhan hak untuk mengarahkan hidupmu. Saya sedang bicara kepada para pemimpin-pemimpin muda, orang-orang yang akan menjadi dampak di masa depan. Kalau dari sekarang kamu menyerahkan hak kepada Tuhan untuk mengarahkan hidupmu, kamu adalah orang yang takut akan Tuhan saat kamu percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi sekarang, krisis yang sekarang ini menggoncangkan banyak hal, tapi kamu tetap percaya kepada Tuhan, kamu takut akan Tuhan, dan kamu adalah orang yang menyerahkan hakmu kepada Tuhan. Kamu akan mendapati Dia membuka jalan dengan sempurna. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Promosi bagi orang yang ada dalam Tuhan. Para pemimpin, emerging leaders yang sekarang jadi tema. Begitu pemimpin itu muncul, orang-orang yang Tuhan mau mereka muncul. Proses itu cuma waktu untuk mengangkat mereka, jauh lebih. Tapi itu bukan hasil. Jangan menangis dengan proses, karena satu saat kamu akan bersyukur dengan semua kesusahan, semua tangisanmu, semua yang berat yang mungkin kamu mesti mengerti, mesti terima. Tapi satu saat kamu akan bersyukur. Karena itu adalah jalan menuju promosi. Tangan Tuhan yang mengangkat, tangan Tuhan juga yang menurunkan. Saya berdoa supaya kalian mengalami waktu Tuhan. Dan di saat yang tepat, Tuhan akan mengangkat kamu. Tuhan akan mengangkat kalian menjadi orang-orang yang Tuhan mau. Menjadi dampak, menjadi berkat. Dan kamu adalah rock yang sebenarnya. Kamu adalah representatif. Engkau adalah perwujudan Kristus sebenarnya. Ketika orang melihat kamu berdiri, menyatakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, orang melihat Kristus. Tuhan memberkati dan izinkan waktu ini untuk saya berdoa sebentar bagi semua kawan-kawan yang ada di KGC Malang dan semua generasi muda yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bapak, saya berdoa supaya tidak ada satupun perkataanmu yang gugur. Tapi di waktu ini, di waktu yang tepat ini, setiap orang muda, setiap pemimpin-pemimpin muda mengerti Tuhan punya rencana besar. Tuhan punya maksud besar dengan hidup kami. Dan kami tidak biarkan hidup kami sia-sia cuma dengan kecewa, tenggelam dalam berbagai tekanan, himpitan, karena kami tahu Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Saya berdoa untuk kekuatan yang baru, visi yang baru, semangat yang tidak pernah akan turun ada pada anak-anak-Mu Tuhan. Berkati semua keluarga KGC Malang ini Tuhan. Berkati para pemimpinnya. Siapapun Tuhan yang Tuhan pakai untuk membentuk, untuk kami melihat bahwa rencana-Mu ajaib dan besar atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Salam dari kami di Ambon untuk semua KGC di Malang. Yes, jumpa lagi bersama kita di ini. Oh enggak, bukan. Ya guys, sebelum kita menerima berkat Tuhan, ya kita mau battle receh dulu. Ya kan kalau enggak ya. Ini kemarin tadi kan kita lihat waktu PW kan ada yang melukis. Nah, ini bro kita satu ini yang melukis ya kan tadi seperti itu. Nah, gambarannya itu apa? Tadi kan ada tulisan COVID, ada buah Bukit Golgota ya kan kalau betul ya kayak gitu ya. Nah, habis itu gambarannya keseluruhannya apa ya? Mungkin banyak yang pengen tahu ya kan. Nah, hari ini ya dari tadi sih sebenarnya kan hari ini kayak
kemarin aja gitu ya. Nah, kita mau tunjukin gambarnya seperti apa tadi itu. Oke, kita hitung 3, 2, 1. Sama. Iya, ini kan kebalik ya, belum ya tadi ya. Tadi kan yang di atas itu ya. Ada tolak COVID. Ini tadi Bukit Golgota jadi apa? Oke, Bukit Golgota terus kita balik. Yes. Jadi gambarnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, tetap berpengharapan dalam Tuhan Yesus. Ya meskipun COVID sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya tapi tetap jaga kesehatan, ya jaga protokol kesehatan, ya jangan mentang-mentang terus mencobai Tuhan. Oke, guys, itu saja. Mari kita bersama-sama kita doa berkat bersama-sama. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita berdoa berkat yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini, buat firman-Mu, perlengkapi kami, gerejamu, equip kami, empower kami di dalam kuasa Roh Kudus untuk membangun tubuh Kristus, membangun setiap orang-orang kudus-Mu, untuk mengerjakan pelayanan dengan maksud supaya kerajaan-Mu semakin diperluas. Oleh sebab itu hari ini, terimalah berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera dan sukacita, memperlengkapi engkau, memberdayakan engkau dengan kuasa Roh Kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu, supaya banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus melalui kehidupanmu. Muridkan di dalam nama Tuhan Yesus, ajarlah mereka untuk melakukan perintah-perintah Tuhan melalui kehidupanmu. Engkau dimampukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan menyelesaikannya. Seperti Kristus telah diutus Bapa, demikian pula engkau diutus oleh Kristus Yesus Tuhan, penguasa tunggal hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus diberikan kepadamu hikmat, kecakapan, skill apa saja yang diperlukan selama engkau ada di bumi ini. Dengan maksud supaya Tuhanmu semakin dikenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami ucap syukur, kami menerima semua berkat Tuhan ini. Dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, ketiga yang esa demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Yes.